Kembali lagi bersama saya di Ada Kelas di ATV. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan sistem koloid ya. Jadi secara garis besar pembuatan sistem koloid itu ada dua, yaitu secara kondensasi dan secara dispersi. Kalau secara kondensasi itu mengubah partikel yang lebih kecil ya, kemudian partikelnya diperbesar sesuai ukuran koloid. Nah, kalau cara dispersi itu kebalikannya, mengubah partikel yang lebih besar ya, kemudian partikelnya dikecilkan sesuai dengan ukuran koloid. Yang pertama cara kondensasi ya, ada beberapa contoh cara kondensasi, yaitu pertama reaksi dekomposisi rangkap. Contohnya adalah pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas H2S melalui AS2O3 dingin. Yang kedua yaitu dengan cara reaksi redoks. Masih ingat ya, reaksi redoks itu adalah reaksi penambahan biloks ya. Nah, contohnya adalah pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Nah, ini reaksinya H2S gas ya direaksikan dengan SO2 aqueous atau larutan, nanti akan menghasilkan 3S yang bentuknya adalah koloid dan 2H2O aqueous. Nah, yang ketiga adalah reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu adalah reaksi dengan air. Nah, contohnya adalah pembuatan sol FeOH3 dari larutan FeCl3 dengan air panas. Nah, reaksinya FeCl3 yang bentuknya larutan direaksikan dengan air atau H2O menghasilkan FeOH3 yang berupa koloid dan HCl dalam bentuk larutan. Dan yang terakhir adalah reaksi substitusi ya. Reaksi substitusi itu adalah reaksi pergantian ya. Contohnya adalah pembuatan sol AgCl dari AgNO3 encer dan HCl encer ya. Jadi ada pergantian ion ya. Ion NO3 diganti dengan ion Cl yang dari HCl membentuk sol AgCl. Kemudian cara dispersi ya, cara dispersi tadi adalah pembuatan koloid dengan cara memecah partikel-partikel yang lebih besar menjadi partikel berukuran koloid. Contoh pembuatan koloid metode dispersi yang pertama adalah dengan cara mekanik. Mekanik itu berarti dengan cara digiling ya, digerus ya, agar padatannya agar partikel yang lebih besar itu bisa menjadi partikel berukuran koloid ya. Contohnya pembuatan sol belerang dalam air ya. Jadi dibuat dengan cara serbuk belerang itu dihaluskan dengan cara digerus bersama dengan kristal gula ya secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua ada homogenisasi. Contohnya pembuatan susu kental manis bebas kasein ya dengan cara mencampurkan serbuk susu ke dalam air ya di dalam mesin homogenisasi sehingga nanti partikel susunya berubah menjadi seukuran partikel koloid. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara peptisasi. Peptisasi itu adalah mengubah partikel kasar menjadi partikel koloid menggunakan elektrolit. Nah, elektrolitnya ini dia mengandung ion sejenis ya yang berfungsi sebagai pemecah ya, zat pemecah. Contohnya adalah endapan AlOH3 ya bisa dibuat koloid dengan cara dipeptisasi atau dipecah dengan AlCl3. Kemudian yang terakhir dengan cara busur breading ya. Busur breading itu adalah alat yang digunakan untuk membentuk koloid logam ya. Cara kerjanya adalah dengan meletakkan logam yang akan dibentuk koloid itu ya pada kedua ujung elektroda. Kemudian ya alat itu diberi arus listrik yang sangat kuat sehingga menimbulkan loncatan bunga api. Nah, karena ada loncatan bunga api, nanti suhunya akan meningkat ya tinggi sehingga logam akan menguap.
Nah, setelah itu logam akan terdispersi ke dalam air membentuk suatu koloid logam atau sol ya. Nah, baik, sekian penjelasan tentang cara pembuatan koloid ya. Kita akan sambung lagi setelah pesan-pesan berikut ini.